Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Teman-teman, sekarang kan lagi viral tuh si Agustan yang mengentuti Alkitab. Dan kita harus bertanya, kenapa sih sampai dia berani atau tega melakukan hal semacam itu? Kenapa dia sampai bisa melewati batas seperti itu? Pasti ada alasannya. Saya yakin orang kalau sudah berbuat seperti itu karena dorongan emosi yang sangat membara. Ada kebencian yang memang terlihat jelas di wajah Agustan. Dia punya kebencian yang sangat luar biasa. Terhadap apa? Nah teman-teman, saya akan tunjukkan kepada kalian bagian mana yang kemungkinan besar yang membuat Agustan itu menjadi sangat emosi sehingga melakukan apa yang dia telah lakukan. Nah, karena saya menghargai teman-teman yang muslim, apalagi yang sudah menulis komentar, semoga saya diazab. Jadi sekarang saya ingin membantu teman-teman supaya teman-teman tidak usah nunggu sesuatu yang tidak jelas. Karena saya ingin melakukan sebuah eksperimen rohani untuk teman-teman. Menurut Al-Quran surah 45 ayat 9-11, orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan? Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Seperti yang kita lihat, Al-Quran surah 45 ayat 9-11 tidak jelas. Makanya ditambahkan banyak dalam kurung oleh manusia supaya jelas. Walaupun sudah ditambahkan banyak dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran, masih tidak jelas kapan Allah SWT akan mengazab. Hal ini bisa menimbulkan bias. Sebenarnya tidak diazab, tetapi disangka diazab karena tidak ada rentang waktu. Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung, kenapa Allah SWT tidak mengazab saya? Bagi saya jawabannya adalah, karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Nah teman-teman, kita melihat jelas ya di sini ada kesamaan antara menantang gitu kan dalam 1 bulan ya. Jelas-jelas Agustan mengatakan bahwa kita lihat apakah dia akan mati kurang dari 1 bulan setelah dia meletakkan Alkitab di pantat. Itu sama dengan apa yang disampaikan jangka waktunya ya, bahwa ketika dia menghina Al-Quran dia akan mati. Seharusnya dia akan mati dan waktu yang dia kasih itu adalah sebelum sebulan juga. Dan saya beranggapan bahwasannya Agustan itu memang dia membuat video itu adalah untuk membalas apa yang diperbuat oleh Tan Paragi. Sebenarnya orang-orang muslim ya mungkin ya akan sakit hati dengan Tan Paragi, tapi kalau membalas apa yang diargumentasikan itu bukan dengan cara membalas menghina, itu nggak dewasa.
tapi membalas dengan argumentasi juga. Atau paling tidak ya, kalau memang marah, pakai jalur hukum. Tapi sulit juga sebenarnya, karena ketika pakai jalur hukum, ketika melapor akan melapor atas nama siapa gitu kan. Dia nggak memiliki wajahnya, nggak punya namanya juga. Maka sebenarnya ketika sakit hati dengan Tan Paragi dan membalas dengan cara seperti Agustan adalah perbuatan yang saya kira tidak bijaksana, saudara. Alangkah baiknya membuat video argumentatif, bukan hanya sekedar membalas menghina. Jadi Agustan ini dia terpancing emosinya. Dan dia bertindak membalas. Nggak tahu apakah dia nggak pernah belajar tentang hukum-hukum yang ada ya. Kalau soal kenapa Tan Paragi berani, karena Tan Paragi yang pertama dia tidak menunjukkan wajah. Yang kedua, dia tidak menggunakan namanya sendiri. Sehingga tentu dia sedikit leluasa untuk melakukan hal-hal yang kontroversi seperti itu. Tapi kalau Agustan, dia jelas-jelas terpampang wajahnya, jelas-jelas dikenal namanya. Kenapa dia berani? Tentu ini karena emosi, amarah yang tak bisa lagi ditahan, kedagingan hawa nafsu kebencian yang sudah tak bisa dikontrol lagi oleh diri sendiri. Teman-teman yang muslim, ketika Tan Paragi melakukan hal seperti itu, jangan benci kepada Kristen, jangan benci kepada Alkitab, jangan marah kepada kekristenan, karena yang berbuat adalah Tan Paragi, dan Tan Paragi tidak mewakili seluruh kekristenan. Sama ketika Agustan melakukan hal seperti itu, ketika dia meletakkan Alkitab di pantat, kita nggak marah kepada semua orang muslim, kita hanya kecewa, marah sama Agustan. Tapi saya kira orang Islam itu nggak perlu saya ingatkan tentang hal ini, karena mereka dewasa, mereka tahu bahwa yang perlu dimarah itu bukan orang Kristen kalau mereka tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Tan Paragi. Beda dengan Agustan. Saya nggak tahu dia emosinya kok begitu ya. Yang bikin Tan Paragi yang dia hina Alkitab. Harusnya dia lebih mengutamakan untuk menjawab pernyataan-pernyataan dari Tan Paragi. Harusnya dia mengatakan bahwa video yang dia buat itu untuk Tan Paragi, bukan hanya langsung datang menyerang Alkitab, meletakkan Alkitab di pantat dia. Tentu dia viral dan ya beginilah nasibnya sekarang. Seperti yang telah saya sebutkan dalam video sebelumnya, bahwa dia sedang sakit, memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan ya. Kita juga orang Kristen ya mengharapkan agar supaya dia sembuh, dan ketika dia sudah sembuh dia bisa kembali melakukan aktivitas dia, tapi dengan cara yang lebih baik lagi, lebih bijaksana lagi. Karena apa yang tadi dia perbuat itu bukan hanya menunjukkan kebodohan dia sebenarnya, tapi dia mempermalukan nama baik dari agama yang telah dia peluk sekarang. Semoga Tuhan mengampunimu, Agustan, dan berhentilah untuk melakukan kembali hal-hal bodoh seperti itu. Kalau perlu, kamu jadi pelopor, mengajak teman-temanmu yang lain yang suka menghina Alkitab, menghina kekristenan, untuk mereka berhenti juga melakukan hinaan seperti itu. Saudara, sekian video saya, biarlah kiranya ini menjadi informasi bagi kita. Tuhan memberkati untuk semua yang telah menonton video ini. Shalom.